Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya al-hadirun, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah. Dan alhamdulillah kita bisa hadir dalam majlis yang mulia ini insyaallah di salah satu rumah Allah ini. Mudah-mudahan duduknya kita di sini akan menambah kebaikan bagi kita kelak di yaumil akhir insyaallah. Dan malam ini adalah malam yang terakhir pertemuan ta'lim pekan keempat. Ya, jadi pekan ini pekan terakhir ta'lim kita untuk memasuki bulan Ramadan. Tidak ada lagi pekan genap 2 atau 4 karena ini yang terakhir, dan ada pekan sekali lagi, pekan ganjil, pekan pertama yaitu pekan depan. Itu juga taklim terakhir kita menjelang Ramadan. Karena begitu masuk Ramadan kita akan fokus dengan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Baik jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu, yakni masih tentang afdalul mukmin atau azkiyal mukmin, tentang mukmin yang terbaik dan mukmin yang tercerdas, mukmin yang paling baik dan mukmin yang paling cerdas. Untuk mengulangi kembali atau mereview kembali ingatan kita, saya bacakan kembali hadisnya supaya kita ingat kembali biar kebayang lagi pada pekan yang lalu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal qala ahsanuhum khuluqan faqala fa ayyul mu'minina aqyas qala aktsaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika aqyas. Rawahu Ibnu Majah wa qala hadisun hasan. Hadis riwayatkan oleh Ibnu Majah melalui sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini berbicara tentang mukmin terbaik dan mukmin yang paling cerdas, mukmin yang paling baik dan mukmin yang paling cerdas. Karena ketika itu diceritakan oleh Abdullah bin Umar, seseorang datang kepada Nabi dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat ini yang datang ini dengan pertanyaannya ayyul mu'minina afdal. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Wahai Rasulullah, siapakah atau seperti apakah seorang mukmin yang paling afdal, yang paling baik, yang paling utama? Ya, yang paling baik lah begitu dalam bahasa kita.
Maka Rasulullah SAW menjawab, qala ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang terbaik itu, kata Nabi, adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi karena pertanyaannya yang paling baik, maka jawabannya juga yang paling baik. Mungkin kalau dia tanya tentang mukmin yang baik, maka jawab Nabi juga jawabnya yang baik juga. Tapi karena pertanyaannya adalah yang paling baik, maka jawabannya juga yang paling baik. Mukmin yang paling baik itu, kata Nabi, adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Itulah mukmin yang terbaik. Nah, pertanyaan ini mengandung makna pertama bahwa semua mukmin itu pasti baik, dan semua mukmin itu pasti akhlaknya baik. Tidak ada mukmin yang akhlaknya tidak baik. Kalau ada orang mengaku mukmin tapi akhlaknya tidak baik, berarti dia bukan mukmin. Ya, pasti dia bukan mukmin, karena mukmin itu pasti baik akhlaknya. Nah, di antara yang baik ada yang lebih baik, maka inilah yang ditanyakan oleh sahabat itu. Bukan hanya sekadar baik, karena semua mukmin itu baik. Maka yang ia tanyakan yang paling baik. Ya. Maka jawaban Nabi juga seperti itu. Mukmin yang paling baik itu adalah yang paling baik akhlaknya. Pada pekan yang lalu saya katakan, ini pertanyaannya luar biasa, dan jawaban Nabi juga seperti itu. Nabi tidak menjawab dengan amal atau ibadah, tapi Nabi menjawab dengan akhlak. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau Allah bicara tentang seseorang itu yang dilihat oleh Allah adalah amalnya. Siapa yang terbaik? Ya. Tapi kalau Nabi bicara seorang mukmin, yang dilihat oleh Nabi adalah akhlaknya. Begitu. Jadi seakan-akan nih kalau Allah menilai orang itu dari amalnya, tapi kalau Nabi menilai seseorang dari akhlaknya. Makanya saya jelaskan kemarin waktu itu bahwa kalau Allah bicara tentang proses, tapi kalau Nabi bicara tentang hasil. Karena amal itu adalah proses, maka hasilnya adalah akhlak. Buah dari amal itu, buah dari ibadah itu adalah akhlak. Maka orang yang semakin baik amalnya, semakin baik ibadahnya, otomatis harusnya akhlaknya juga semakin baik. Nabi menjawab, kenapa di dalam hadis ini Nabi mengatakan yang paling baik akhlaknya? Jawaban Nabi itu Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, riwayatkan Imam Muslim. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seseorang yang semakin sempurna imannya kepada Allah, dan iman itu diperoleh melalui ibadah dan amalnya kepada Allah, maka kata Nabi otomatis akhlaknya juga semakin baik. Jadi itu sudah otomatis. Jadi kita nggak bisa ngebeda-bedain. Lalu gimana tuh kalau seseorang itu rajin ibadah tapi sombong, nggak pernah negor, terus pelitnya juga minta ampun, ada nggak Pak? Hah? Oh, kalau di sini nggak ada kayaknya. Kalau nggak ada yang jawab berarti nggak ada di sini. Ada orang rajin ibadah tapi pelitnya juga lumayan, dan sombong juga sama. Ya. Tapi ada orang yang kalau kita lihat dalam ibadahnya kalau sholat kayaknya jarang-jarang, boro-boro berjamaah, di rumah aja sholat jarang, baca Quran juga nggak pernah, tapi orangnya ramah dan mudah gampang bantuin orang. Kalau ada orang kesusahan, dia mudah sekali membantu orang. Ada atau tidak Pak orang kayak begitu? Banyak.
Nah kadang-kadang kita membedakan itu, mendingan kayak dia nih walaupun nggak ibadah tapi orangnya baik, daripada yang kayak itu orangnya rajin ibadah tapi sombong, pelitnya juga wah luar biasa. Kita suka membandingkan, padahal nggak ada yang mendingan. Yang kayak begini ini dua-duanya nggak ada yang mendingan, ya. Nah saya khawatirnya ketika kita membedakan antara akhlak dengan ibadah ini sejalan dengan sekarang yang tujuan pendidikan nasional kita yang dicanangkan oleh Kemendikbud kita. Dalam tujuan pendidikan nasional itu tidak ada narasi agamanya di situ, tapi ada akhlakul karimahnya. Akhlakul karimah, gotong royong dan Pancasila. Nggak ada narasi agamanya. Makanya MUI protes. Ini dikemanain agamanya? Saya melihatnya ini pendidikan ini, tujuan pendidikan seakan-akan nih akhlakul karimah itu nggak mesti dengan agama. Nah itu tadi yang saya katakan, ada orang yang baik luar biasa walaupun tidak pernah ibadah. Nah saya khawatirnya ini tujuannya nih. Ada orang luar biasa dalam tidak pernah beribadah tapi orangnya baik. Nah jangan-jangan tujuan pendidikan juga kita seperti itu. Orangnya berakhlak baik walaupun tidak pernah beribadah. Makanya tidak ada narasi agama di situ. Padahal dalam Islam antara agama, ibadah dengan amal harus sejalan dengan akhlak, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa. Karena Nabi sudah mengatakan, orang semakin baik imannya, semakin baik akhlaknya. Otomatis. Itu otomatis. Baik. Makanya Rasulullah SAW menjawab dalam hadis ini, itu langsung kepada hasilnya, yaitu akhlak. Kata Nabi, mukmin yang terbaik itu adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Apa bedanya akhlak dengan etika? Waktu itu saya jelaskan, kalau akhlak itu sebuah perilaku yang sudah tertanam dalam diri seseorang, yang ketika keluar perilaku itu dengan spontanitas, dengan mudah keluarnya, tidak lagi membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Itu namanya akhlak. Karena sudah tertanam. Jadi ketika melakukan itu nggak lagi berpikir dia untuk melakukan itu, tidak lagi ada pertimbangan. Tapi kalau etika itu masih membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Makanya akhlak itu tolak ukurnya adalah Al-Quran dan hadis. Kalau etika itu tolak ukurnya pikiran dan akal manusia. Kalau menurut pikiran dan akal dia baik, maka itu etikanya baik. Ya. Waktu itu saya contohkan, pekan yang lalu saya contohkan, ada orang kecelakaan di jalan. Orang yang berakhlak yang baik itu dia tidak akan pernah lagi memikirkan, mempertimbangkan ketika saat akan membantu orang itu. Spontanitas langsung dari dirinya muncul, akhlak baiknya itu langsung ditolong. Tidak lagi mikirin, ini orang siapa, agamanya apa, ini orang baik atau bukan. Enggak mikirin itu lagi, itu namanya akhlak. Tapi kalau ada orang kecelakaan lalu dia masih mikir, ini kalau saya tolong kira-kira agamanya nih apa nih orang nih, ini orang baik apa bukan, jangan-jangan nih perampok nih lari kecelakaan. Itu berarti bicara tentang etika. Kalau dia bantu orang itu, setelah dia pertimbangkan itu, dia bantu orang itu, maka orang ini etikanya baik. Tapi kalau dia tidak bantu, berarti etikanya tidak baik. Akhlak tidak lagi membutuhkan itu. Dia langsung bantu. Mau siapa kayak itu orang, langsung muncul kebaikan dalam dirinya, langsung dibantu itu orang. Itu orang yang berakhlak. Makanya akhlak itu yang tertanam dalam dirinya, mudah spontanitas keluar ketika itu. Sama keluar dengan masjid. Keluar dari masjid nih, tiba-tiba di jalan ada sampah. Tuh orang yang berakhlak langsung diambil, tidak lagi mempertimbangkan. Orang yang beretika dia akan pertimbangkan. Ini kalau saya ambil, nanti yang marbot kerjanya apa? Udah nanti aja biar marbot aja. Ini etikanya nggak benar. Spontan, muncul spontanitas dalam dirinya, langsung diambil, dibuang. Itu orang yang berakhlak. Nah itu yang tertanam dalam dirinya. Ya. Taib. Itulah bedanya akhlak dengan etika. Kalau norma itu kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita,
adat, kebiasaan, nilai-nilai masyarakat itu namanya norma. Maka kadang-kadang bertentangan antara etika dengan akhlakul karimah. Itu bisa bertentangan kadang-kadang. Kenapa? Karena akhlak itu tolak ukurnya Al-Quran dan hadis. Dan etika tolak ukurnya pemikiran dan akal manusia. Bisa saja menurut akal dia ini baik, tapi menurut Al-Quran dan hadis belum tentu baik. Makanya harusnya dibawanya kepada Al-Quran dan hadis. Apa namanya? Tolak ukurnya. Baik ya. Nah itu pada pekan yang lalu. Adapun standarisasi akhlakul karimah itu menurut para ulama, yang pertama adalah a'tal khair, orang yang mudah memberikan kebaikan. Ini standarisasinya. Yang kedua, kuffal adza, orang yang selalu mampu menahan dirinya untuk tidak berbuat sesuatu yang baik itu menyakiti orang lain atau apapun itu. Yang ketiga, yamlikun nafs, orang yang selalu mampu untuk menguasai dirinya. Tiga itu standar dari akhlakul karimah. Mudah memberi, menahan diri untuk tidak melakukan keburukan-keburukan, menyakiti orang lain, dan yang ketiga mampu mengendalikan dirinya di saat apapun. Itu berarti orang yang memiliki akhlakul karimah. Seperti Rasulullah SAW. Makanya Nabi itu akhlaknya, kata Aisyah apa ya? Ketika Aisyah ditanya seperti apa akhlaknya Rasulullah SAW itu, apa jawaban Aisyah? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Karena persis sama dengan Al-Quran akhlaknya Rasulullah SAW itu. Nih. Kepribadian. Bisa jadi kalau itu dari tolak ukurnya Al-Quran dan hadis. Ya. Kenapa? Kepribadian, karakter ya. Ya. Bisa jadi. Tapi pokoknya akhlak itu sesuatu yang tertanam, itu sama dengan karakter seorang, kepribadian. Bisa jadi sesuatu yang tertanam dalam dirinya. Walaupun sebenarnya bisa diciptakan akhlak yang baik itu bisa diciptakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan menciptakan manusia itu apa? Dalam surah Al-Ma'arij, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a. Jadi memang manusia ini punya potensi, Pak. Untuk berbuat buruk itu punya potensi. Kenapa? Allah katakan, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan, kata Allah, memiliki sifat keluh kesah. Keluh kesah itu kan akhlak yang tidak baik atau perilaku yang tidak baik. Idza massahu syarru jazua, ya, wa idza massahul khairu manua. Kalau dia dikasih cobaan, ujian, kesusahan, dia berkeluh kesah. Tapi kalau dikasih nikmat, dikasih harta, kekayaan, dia menjadi pelit. Itu manusia memang diciptakan begitu, kata Allah. Makanya akhlak yang baik itu bisa diciptakan, tapi kemudian ditanamkan dalam dirinya menjadi karakter bagi dia. Menjadi karakter bagi dia. Sehingga begitu terjadi keluar sesuatu itu dengan spontanitas. Ya, tidak lagi membutuhkan pemikiran dan pertimbangan, spontanitas. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini ketika pertanyaannya kepada kita, lalu kepada atau kalau objeknya itu akhlak itu kepada siapa saja? Yang kita ini dituntut untuk menjadi seorang mukmin yang terbaik itu adalah yang terbaik akhlaknya itu kepada siapa gitu maksudnya. Tentu harus ada. Apa objek dari akhlak seorang mukmin yang terbaik itu? Pertama adalah al-akhlaqu ma'allah. Kita bisa introspeksi diri kita. Sudahkah kita menjadi seorang mukmin yang terbaik akhlaknya kepada Allah? Karena akhlak yang pertama kali yang harus baik itu adalah kepada Allah. Coba kita introspeksi diri kita. Kita ini sudah termasuk yang terbaik belum akhlaknya kepada Allah? Bagaimana akhlak yang terbaik kepada Allah itu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha mengatakan tentang bagaimana perilaku kita, akhlak kita kepada Allah. Allah tuh nggak banyak-banyak permintaannya kepada kita.
Kata Allah dalam surat Thaha itu, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku, dan dirikan salat untuk mengingatku, kata Allah. Apa bentuknya akhlak kita kepada Allah? Cuman satu sebenarnya, ibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi dalam beribadah kepada Allah itu, cobalah orang-orang yang beradab dalam beribadah kepada Allah. Ya, dalam beribadah kepada Allah, coba termasuk enggak kita orang beradab? Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, orang yang berakhlak baik kepada Allah adalah orang yang memprioritaskan segala yang ia miliki untuk Allah. Kita udah termasuk apa belum? Apa yang kita miliki ini prioritasnya semua untuk Allah pertama kali. Apa contohnya? Satu, waktu. Sudahkah waktu-waktu yang paling utama milik Allah itu kita berikan? Contoh, salat fardu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu umpamanya nih, azan. Sudahkah kita merespon panggilan itu dengan memenuhi panggilan itu, memberikan waktu yang paling utama itu untuk Allah? Gitu maksudnya. Tapi kalau masih kita dengan terlena dengan panggilan itu, tidak merasa terpanggil dengan itu, berarti kita belum baik akhlaknya kepada Allah. Dengan jawaban, waktu sholat kan panjang, Ustaz. Ya kan? Waktu sholat kan panjang. Sholat maghrib itu waktunya sampai masuk sholat isya. Jadi kalau menjelang sholat isya kita sholat maghrib, sah atau tidak? Pak, sholat asar, sholat zuhur, menjelang sholat asar kita baru sholat zuhur, sah atau tidak? Hah? Sah. Karena memang ada space waktu diberikan oleh Allah. Makanya kalau orang yang sudah luar biasa tentang fikihnya, nanti Bapak Ibu, nanti kita jangan heran ya ketika ada seorang yang luar biasa tentang fikih, kajian fikihnya, tapi sholatnya terlambat terus atau tidak pernah di awal waktu. Jangan heran, karena orang-orang fikih itu memang memiliki dalil-dalil yang begitu. Kenapa? Waktu sholat itu panjang. Kalau kasih space waktu seperti itu, ya. Tapi yang sebenarnya bicara tentang sholat fardu itu tidak lagi bicara tentang sah atau tidaknya, tapi bicaranya tentang utama atau tidak nilainya. Kalau masalah sah, sah, karena ada waktu yang Allah berikan segitu. Yang dibicarakan itu bukan lagi masalah sah atau tidaknya, tapi keutamaan yang paling utamanya. Makanya ketika Nabi ditanya tentang amal yang paling utama di sisi Allah, apa jawaban Nabi? As-salatu ala waktiha. Banyak yang mengartikan hadis ini salat di awal waktu. Saya tanya sama kita, yang paling tepat itu salat di awal waktu atau salat tepat waktu? Hah? Mana yang benar? Ini kalimatnya kadang-kadang ini nih. Tepat waktu atau awal waktu? Sekarang tepat waktu. Kalau kalimat itu kalimatnya sholat yang terbaik itu tepat waktu, sholat zuhur itu waktunya sampai asar masuk. Kalau dia sholat zuhur menjelang sholat asar, masih tepatkah waktu zuhurnya? Hah? Menjelang sholat asar dia sholat zuhur, masih tepat nggak sholat zuhurnya? Hah? Tepat. Masih tepat. Kenapa? Karena masih dalam waktu sholat zuhur. Makanya yang pas itu harusnya apa? Di awal waktu. Fi awalihi. Di awal waktu. Itulah sholat yang paling utama. Makanya Imam Malik itu, Pak, lihat, saya pernah mendengarkan cerita, ada sebuah masjid di Pakistan itu mazhabnya Imam Malik. Itu masjid kalau sudah berkumandang azan, qomat, sholat berjamaah di situ, itu kalau masih ada yang sholat berjamaah datang, diusir. Kenapa? Tidak ada lagi sholat. Sholat sudah selesai. Itu mazhabnya Imam Malik. Ya. Kalau Imam Syafi'i kan masih membolehkan, kan kalau ada uzur segala macam. Imam Malik begitu.
Kenapa? Waktu sholat sudah selesai, awal waktu sholatnya. Walaupun sebenarnya dalam fikih masih ada panjang waktu, boleh, silahkan. Ada space waktu yang Allah berikan. Tapi sebenarnya harus kita pahami, space waktu yang Allah berikan seperti itu, sesungguhnya itu bagi orang-orang yang memiliki uzur. Harusnya kita bawakan begitu. Emang sih panjang waktunya, tapi ini mungkin Allah memberikan waktu yang seperti itu bagi orang-orang yang memiliki uzur. Kalau orang-orang yang tidak memiliki uzur, kenapa mesti ada penundaan? Gitu loh maksudnya. Harusnya kita pahaminya begitu. Iya, kalau kita nggak ada uzur, kenapa kita harus menunda? Kenapa tidak di awal waktu? Itulah yang paling bagus. Makanya orang yang terbaik akhlaknya kepada Allah itu memprioritaskan waktu utamanya untuk Allah. Begitu juga dengan tenaga yang ia miliki, tenaga yang masih kuat, yang masih fresh, dia gunakan untuk perjuangan di jalan Allah, digunakan untuk Allah. Ini harusnya begitu. Tapi kan kebanyakan kita nggak begitu, ya kan? Kalau masih muda-muda, sayang Ustaz, masih muda. Ya, kalau udah tua kita nggak usah biasa apa-apa. Muda aja kita habisin buat poya-poya waktu muda. Nanti kalau udah tua baru kita tobat. Ada nggak begitu, Pak? Hah? Ada kan? Di sini sih nggak ada. Ini dari muda semuanya udah begini semua, insya Allah. Amin. Kali. Ya. Dari muda harusnya. Ya, tapi kalaupun tidak, lumayan alhamdulillah sudah tua kita masih bisa kembali kepada Allah. Bahaya sebenarnya kalau menunggu tua itu. Kan banyak anak-anak muda sekarang, mumpung masih muda, habisin waktu kita untuk berfoya-foya, menikmati dunia ini. Kalau udah tua, udah nggak bisa apa-apa. Salah pemahaman begitu. Salah sekali pemahaman begitu. Nanti kalau Allah minta pertanggungjawabannya selama ini usianya dikemanain, ayo gimana? La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kata Nabi, tidak akan beranjak kaki seorang hamba di hadapan Allah nanti kelak di yaumil akhir sampai Allah tanyakan kepadanya 4 hal. Salah satunya an umrihi, tentang usianya, dikemanain aja selama Allah berikan kepadanya. Saya baru 5 tahun ya Allah, baru bisa kembali kepada Allah. Ya alhamdulillah sih, daripada enggak sama sekali. Betul tidak, Pak? Baik. Jadi termasuk waktu, gunakan yang paling utama, yang paling baik itu kepada Allah. Harta juga sama. Lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu itu belum sampai kepada kebaikan yang sesungguhnya, kata Allah, sebelum kamu memberikan apa yang paling kamu cintai. Wah, ini ayat ini luar biasa, Pak. Ini ayat ini ketika turun, respon sahabat termasuk Thalhah ketika itu merespon ayat ini. Begitu turun ayat ini, yang Allah katakan kamu belum sampai kepada kebaikan yang sebenarnya. Sebelum kamu memberikan apa yang paling berharga dalam dirimu, yang paling kamu cintai. Thalhah ketika itu bertanya kepada Nabi, ini ayat firman Allah atau bukan? Nabi mengatakan firman Allah. Langsung dia katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kebun korma saya yang paling saya sukai, saya berikan di jalan Allah. Begitu harusnya. Nggak tahu sekarang nih, udah saya bacain ayat ini, ada nggak yang merespon kayak begitu? Saya mobil ini yang paling saya suka, Ustaz, saya infakkan aja buat masjid. Ada nggak sekarang begitu? Oh sayang Ustaz belum lunas, gitu katanya. Nggak apa-apa, masjid yang nyicil. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah merespon. Itu orang-orang yang terbaik akhlaknya kepada Allah. Termasuk ketika saat dia beribadah kepada Allah itu menampilkan yang terbaik dengan penampilannya yang terbaik, termasuk salat. Kan Allah sudah katakan dalam Al-Quran, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak cucu Adam, ambillah perhiasanmu atau ambillah pakaianmu yang baik-baik ketika saat kamu menuju masjid. Kalau perlu, Pak, kita sholat berjamaah ini dengan penampilan kita yang terbaik. Jangan cuma kondangan doang kita cakepnya. Betul nggak, Pak? Kalau kondangan tuh Masya Allah kita, begitu ke masjid, nah, pakai kaos yang belakangnya tulisannya Ronaldo,
nomor 7 Lionel Messi, nomor 10 sholat dia. Safnya paling depan, yang belakang sejak kapan Ronaldo masuk Islam sholat berjamaah? Betul tidak Pak? Jawablah, persiapan itu penting. Ketika kita sholat itu persiapan penting. Saya pernah membaca sebuah riwayat ketika Nabi pernah menegur seseorang yang ketika saat akan masuk ke dalam masjid sholat berjamaah, ditegur oleh Nabi dengan pakaian karena dia memakai pakaian yang lusuh, dan Nabi tahu dia orang mampu. Nabi tegur dia. Ini berhadapan dengan Allah, ibadahmu kepada Allah, tampilkan yang terbaik. Harusnya begitu. Setuju nggak Pak? Serius nih saya nih Pak, setuju nggak? Harus setuju. Jangan, kalau bisa nih, kalau bisa nggak usah pakai baju-baju yang ada tulisan di belakangnya. Khawatirnya nanti kalau kita ada orang di belakang kita mengganggu sholatnya, mengganggu kekhusyuannya. Gara-gara apa? Gara-gara baca tulisan di baju kita. Apalagi kalau bajunya kaos Dagadu Jogja, tuh bacaannya nggak beres semua. Iya, ada tulisannya tuh apa lo lihat-lihat gitu. Orang sholat di belakang banyak. Apa lo lihat-lihat? Sakit hati kita, ya kan? Mengganggu. Jangan. Kalau bisa, makanya kalau bikin baju nanti, kalau Basma atau siapa yang bikin baju, jangan pakai tulisan belakangnya. Itu mengganggu kekhusyuan orang. Atau siapapun, kalau mau sholat jangan pakai tulisan di belakangnya, mengganggu orang. Ngopi. Ya, kalau bisa. Itulah pentingnya masjid itu menyiapkan baju ketika sholat untuk jamaah. Kalau dia memakai baju yang kurang bagus, baju kaos atau apa yang ada tulisannya, silahkan dipakai baju yang ada di masjid. Persilahkan dia. Itu luar biasa sebenarnya. Siapkan baju di sini. Walaupun kalau lagi sekarang corona ini, covid ini emang orang nggak mau. Ya gara-gara itu nanti bisa menular gitu kata dia. Ya Allah alam. Tapi itu luar biasa dalam menjaga kekhusyuan orang lain. Ya. Jadi ketika saat kita beribadah tampilkan yang terbaik. Inilah orang yang berakhlak kepada Allah. Ya, memberikan waktunya yang paling utama, tenaga yang paling utama, harta yang paling utama, dan beradab ketika saat beribadah kepada Allah. Islam ini agama yang menuntut ketaatan dan juga adab. Tidak hanya menuntut taat saja tapi tidak beradab. Ini kita penting tentang adab, tentang akhlak ini penting sekali. Kalau ada orang yang hanya menonjolkan ketaatannya tanpa adab, hancur agama ini. Coba aja Pak. Saya pernah contohkan di sini. Contoh begini. Orang mau sholat. Sholat itu, sholat fardu itu, salah satu syarat sahnya menutup aurat. Betul tidak Pak? Kalau ada orang terbuka auratnya ketika sholat, sah atau tidak sholatnya? Tidak. Maka salah satu guna baju disiapkan itu di masjid itu. Karena anak-anak muda sekarang banyak bajunya yang apa namanya itu? Yang pendek itu loh. Pendek begitu sholat ini terbuka sampai auratnya ternampak. Itu sholatnya nggak sah itu. Karena auratnya kelihatan. Maka pentingnya masjid menyiapkan baju itu salah satunya supaya dia sholat itu tertutup auratnya. Ya. Salah satu syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Saya tanya sama kita. Dalam semua fikih, ya, dalam semua mazhab, kira-kira aurat itu dari mana ke mana? Oke lah, Imam Syafi'i rahimahullah, mazhabnya Imam Syafi'i, aurat dari mana ke mana? Dari pusar sampai lutut. Itu mazhabnya Imam Syafi'i yang paling longgar tentang masalah itu. Tapi kalau Imam Malik mazhabnya, coba lihat dalam mazhabnya Imam Malik, aurat itu dari mana? Aurat itu bagi Imam Malik hanya tengah saja. Celana pendek, celana dalam itu sudah tertutup auratnya menurut mazhabnya Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i mazhabnya dari pusar sampai lutut. Coba bayangkan kalau ada orang yang hanya mengandalkan ketaatannya kepada Allah tanpa adab. Dia dari rumah mau sholat ke masjid pakai celana dalam doang. Sampai di sini jadi imam. Kira-kira gimana Pak? Tapi ntar dulu saya tanya, sah nggak sholatnya? Atau pakai celana pendek dong, nggak pakai baju, pakai celana pendek sampai paha celana pendeknya, sholat ke sini jadi imam, sah atau tidak sholatnya?
secara hukum? Hah? Sah. Secara hukum fikih sah. Kenapa sah? Auratnya sudah tertutup. Itu kalau hanya mengandalkan ketaatan, dia taat kepada Allah, dia salat di sini sesuai dengan aturan bahwa auratnya tertutup. Tapi cuma pakai baju, pakai celana, nggak pakai baju, celana pendek. Coba bayangkan. Salatnya sah. Apa yang kurang? Kurang ajar. Serius kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Nggak beradab dia menghadap Allah. Masa pakai celana pendek doang? Tapi secara hukum sah. Itulah Islam, agama tidak hanya menuntut ketaatan tapi menuntut adab. Kalau ada orangnya hanya ketaatan, saya tidak pakai adab, hancur. Makanya adab itu penting. Sehebat apapun keimanan kita, ilmu kita setinggi apapun, kalau tidak beradab, hancur. Adab itu penting, akhlak itu penting. Dan itu dicontohkan Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat. Tahu nggak Bapak? Ketika Nabi wafat, ini tentang adabnya para sahabat. Nabi wafat, Nabi itu kalau naik ke atas mimbar, itu selalu tangga yang ketiga. Karena tangga mimbar Nabi itu cuma 3 kalau tidak salah. Nabi pasti berdiri tangga yang ketiga. Ya, khutbah atau menyampaikan tangga yang ketiga. Karena dulu mimbar itu ada tangganya. Setelah Nabi wafat, siapa yang menggantikan Rasulullah SAW? Abu Bakar. Abu Bakar karena adabnya kepada Nabi, ihtiramnya kepada Nabi, dia tidak berani pada tangga yang ketiga. Dia di tangga yang kedua. Kalau berdiri di mimbar itu, adabnya. Padahal kalaupun dia ke atas yang ketiga, nggak masalah. Begitu Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar. Di mana Umar berdirinya? Tangga yang pertama. Umar tidak mau pada tangga yang kedua. Kenapa? Di situ ada Abu Bakar lebih dahulu dan Rasul tangga yang ketiga. Di tangga yang pertama. Apa ini? Adab, ihtiramnya. Tapi ketika Utsman menjadi khalifah dan Utsman melihat ingin merubah, ini kurang bagus. Tapi bukan berarti Utsman bukan orang yang tidak beradab, tidak. Tapi Utsman melihat ini gejala yang tidak bagus. Akhirnya apa? Dirubah sama Utsman. Begitu Utsman menjadi khalifah, dia naik pada tangga yang ketiga. Walaupun sahabat ketika itu agak heran, tetapi ingin mengatakan bahwa seperti ini kita ihtiram, tapi bukan berarti merusak. Kenapa? Karena kalau nanti Utsman gak berani tangga yang pertama berdiri di sini, digantikan lagi khalifah selanjutnya di sini, lama-lama sampai ke pintu. Karena nggak ada yang berani, betul tidak? Iya, dan itu daripada sahabat. Tetapi ini menunjukkan adab mereka, ihtiram mereka luar biasa. Sama dengan hari ini. Hari ini inilah yang kurang di anak-anak remaja kita, sama orang tua sekarang anak-anak kita. Masya Allah, boro-boro ihtiram, betul nggak Pak? Iya, ini tanggung jawab kita semua. Baik, apakah ada pendidikan yang salah? Allahu a'lam bishawab. Baik. Jadi akhlak yang pertama al-akhlaqu ma'allah, objeknya. Yang kedua al-akhlaqu ma'al insan. Bagaimana akhlak kita terhadap sesama manusia. Orang mukmin yang terbaik adalah orang mukmin yang terbaik akhlaknya kepada siapa? Pertama kepada Allah, kedua kepada sama manusia. Sudahkah kita ini orang termasuk berakhlak kepada orang lain? Beradab terhadap orang lain. Ini penting. Kepada orang itu siapa? Pertama orang tua. Dalam surah An-Nisa Allah sebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah katakan apa dalam surah An-Nisa? Allah sejajarkan antara Allah dengan orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Berbuat baik, akhlak kepada sama manusia pertama adalah kepada kedua orang tua. Bagaimana akhlak kita terhadap kedua orang tua kita? Dan saya ingin pesankan kepada kita, bagaimana perilaku anak kita kelak kepada kita, itu ditentukan bagaimana perilaku kita terhadap orang tua kita. Hadis Nabi mengatakan, tabarrukum aba'ukum, barru aba'ukum wa tabarrukum abna'ukum. Kata Nabi SAW, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, karena kelak anak kalian pun akan berbuat baik kepada kalian.
Artinya bagaimana adab atau bagaimana perilaku anakmu terhadapmu kelak, itu menentukannya bagaimana perilakumu terhadap orang tuamu hari ini. Makanya kalau ingin anak kita baik kepada kita, maka baikilah kedua orang tua kita. Ini orang tua. Bagaimanapun orang tua adalah merupakan orang yang paling kita cintai dan paling kita hormati. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Jangan pernah lupakan, jangan mentang-mentang kita udah sukses lupa dengan orang tua, terutama ibu. Karena semua kita ini walaupun hari ini kita sudah menjadi orang tua, tapi semuanya kita punya orang tua. Lalu bagaimana ketika orang tua kita sudah tidak ada? Doakan mereka. Itulah salah satu bentuk kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Lalu akhlak kepada siapa lagi sama manusia? Kepada tetangga. Hati-hati, al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang selamat muslim yang lainnya dari lisan dan tangannya. Baiki. Taib. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu akhlak sama manusia. Dan ketiga, akhlak terhadap sesama makhluk Allah, terhadap tumbuhan, hewan. Itu kita juga punya akhlak. Dalam Islam itu diajarkan. Sampai Nabi mengatakan ketika saat memotong hewan saja, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah, kata Nabi, kalau kamu motong hewan, perbaiki cara motongmu. Ini bagian dari akhlak terhadap sama makhluk Allah. Bahkan kepada hewan saja Nabi ajarkan akhlak itu seperti apa yang terbaik. Motong. Kalau dalam pikiran kita kan cuman motong doang, apa sih? Yang penting kan mati. Itu kan pikiran kita. Ternyata Nabi enggak begitu. Kata Nabi, motong aja, kata Nabi, perbaiki cara motongmu. Jangan sampai engkau menyiksa hewan itu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita pikir sih cuma motong doang, yang penting kan mati, mau diapain, nggak boleh. Harus ada etika, harus ada adab, akhlak kita terhadap itu. Itu akhlak sesama makhluk Allah. Termasuk tumbuhan juga seperti itu. Maka dalam Islam itu aturan perang itu sangat ketat. Nabi SAW ketika berangkat, para sahabat dalam perang itu Nabi pesankan, berangkatlah dalam perang dengan nama Allah, kemudian tidak boleh memotong, tidak boleh menebang pohon-pohon, tidak boleh merusak rumah-rumah, rumah ibadah, dan tidak boleh membunuh anak-anak, apalagi ibu-ibu yang hamil, wanita, tidak boleh. Yang boleh kamu bunuh, kata Nabi, musuh yang ada di hadapanmu. Itu pun dia kalau masih kuat, kalau sudah terkapar tidak boleh. Itu aturan dalam Islam. Ini bagian dari apa? Bagian dari akhlak, adab dalam Islam. InsyaAllah beda dengan yang lain. Allahumma sholli. Baik. Itu di antara tentang akhlak. Kalau bicara tentang akhlak, apa sih kedudukan akhlak dalam Islam? Masya Allah. Akhlak itu akan memberatkan timbangan kita di yaumil mizan. Memberatkan timbangan. Ma'athqala fil mizani mu'min. Tidak ada yang paling berat timbangannya kelak di yaumil akhir, kata Nabi, kecuali takwa dan akhlak yang baik. Akhlak itu pemberat timbangan. Akhlak yang menentukan, yang bisa menyebabkan seorang masuk dalam surganya Allah. Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Kebanyakan manusia itu masuk ke dalam surga karena ketakwaannya dan akhlak yang baik. Dan akhlak yang menentukan surga tentang seseorang. A'lal jannah, surga yang paling tinggi Allah peruntukkan bagi orang yang memiliki akhlak yang terbaik. Orang yang paling dekat duduknya dengan Nabi kelak di yaumil akhir di surganya Allah, orang yang paling baik akhlaknya. Siapa yang menyampaikan itu? Nabi. Ala ukhbirukum, kata Nabi, maukah aku beritahu kepada kalian siapa itu orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat duduknya denganku kelak di surga? Kata sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasul. Siapa mereka itu? Kata Nabi, ahasinakum akhlaqon. Orang-orang yang paling baik akhlaknya. Itulah orang yang paling dekat duduknya dengan Nabi di surganya Allah. Jadi akhlak ini luar biasa. Makanya jadilah kita orang-orang yang berakhlak, yang beradab insyaallah. Karena mukmin yang terbaik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya kepada Allah, sama manusia, kepada makhluk Allah, dan juga kepada yang lainnya. Allahu a'lam. Taib. Dari hadis ini ada yang kedua tentang orang mukmin yang tercerdas, yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak ingat mati. Waktu kemarin Pak Haji bertanya, kenapa mesti ingat mati? Karena Nabi mengatakan aksiru zikra hazimil lazzat.
yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan dunia. Apa itu? Kematian. Kenapa harus ingat mati? Karena itulah yang akan memutuskan kita kehidupan di dunia ini. Semua kenikmatan dunia itu diputuskan dengan kematian. Setelah mati sudah berbeda alam kita. Tidak ada lagi amal. Makanya selalu pedomannya adalah kematian. Maka Nabi mengatakan banyak-banyak ingat mati. Karena itulah yang akan memutuskan kamu dengan kehidupan dunia. Banyak ingat mati kata Nabi. Itulah orang yang paling cerdas, itu orang yang banyak ingat mati. Tapi di antara mereka yang banyak ingat mati itu, yang terbaik siapa? Yang mempersiapkan dirinya untuk kematian itu. Jadi bukan hanya ingat doang. Kalau ditanya, ingat mati enggak? Ingat. Ingat mati enggak? Ingat. Salat? Enggak. Nah itu percuma. Ingat doang tapi enggak mempersiapkan. Ingat banyak, ingat mati, persiapkan. Itu yang paling baik. Bagaimana cara mempersiapkan? Dengan ibadah kita. Salah satunya dengan taklim ini persiapan untuk mati. Betul nggak Pak? Ini persiapan untuk mati. Kalau ada orang meninggal dalam taklim itu husnul khatimah. Apalagi malam ini, malam Jumat. Malam Jumat itu Nabi mengatakan, ma min muslim, tidak ada seorang muslim yang mutu fi laili wa yaumil jum'ah, yang dia meninggal pada hari dan pada malam Jumat, maka Allah akan jaga dirinya dari fitnah kubur. Dari fitnah kubur dijaga oleh Allah. Orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Kita berharap malam ini kita meninggal semua. Amin. Beneran nih. Husnul khatimah. Hari ini, malam ini atau besok. Saya teringat guru kita malam Kamis, malam Jumat ini, Ustadz Basumi. Kalau tidak salah nih malam ini dia meninggal. Malam Jumat, Kamis sore, Kamis sudah habis maghrib, jam 8 itu sekitar Bapak meninggal beliau. Masya Allah, luar biasa. Ustadz malam Jumat satu sudah meninggal, tinggal satu lagi yang belum. Ini malam ini maksudnya. Nggak apa-apa. Husnul khatimah insya Allah. Hari Jumat atau malam Jumat dijaga oleh Allah dari fitnah kuburnya, insya Allah. Tapi kalau meninggalnya dalam keadaan baik, malam apa meninggalnya? Malam Jumat. Di mana? Lagi nenggak botol, itu nggak bener. Kan malam Jumat juga, nggak bener. Maksudnya meninggalnya di mana? Lagi taklim. Malam apa? Malam Jumat. Masya Allah. Insya Allah. Tapi jangan sengaja. Ini malam Jumat nih, minum racun biar mati. Nggak bener. Itu bunuh diri namanya. Taib. Salah satunya ini caranya. Perbanyak ibadah. Kalau kita baca dalam sebuah buku, bagaimana untuk menghadap kematian itu? Pertama, awali semua aktivitas kita dengan basmalah. Apapun yang kita lakukan, awali dengan bismillah. Apapun Pak, mau ngapain aja, awali dengan bismillah. Insya Allah akan jadi berkah. Kullu amali ibni Adam la yubda bi basmalah fahuwa a'ta, kata Nabi. Setiap amalan yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Terputus itu apa maksudnya? Enggak nyampe kepada Allah, enggak berkah. Maka awali semuanya dengan bismillah. Mau ngapain aja, bismillah semua. Mau masuk masjid, baca bismillah, baca doa masuk masjid. Mau makan bismillah, minum bismillah, semuanya bismillah. Awali semuanya dengan nama Allah, tapi yang baik. Kalau yang buruk jangan. Mau nyopet, bismillah, jangan. Nggak beres itu. Tapi biasanya Allah akan lupakan. Biasanya Allah tidak ridho kalau namanya disebut dalam hal yang tidak baik. Nggak bakal ada. Bapak coba aja dari rumah nih. Kalau kita masih ada permainan yang 4 orang itu megang kartu, main apa namanya? 4 orang megang kartu, gaple. Yang satu yang nyatet. Nah, nanti main gaple 4 orang, satu pegang catatan, nggak pernah ada itu walaupun dari rumah mereka udah niat nanti sebelum kita mulai kita baca bismillah ya. Nggak bakal ada yang pegang catatan sebelum kita mulai gaple ini, mari sama-sama kita baca basmalah. Nggak bakal ada, nggak bakal. Kenapa? Allah tidak ridho namanya disebut dalam hal yang buruk. Termasuk tadi, tapi saya nggak mau bahas, nggak enak. Tanya aja kalau kita mau, mohon maaf nih yang masih ahlul hisab, yang ahlul hisab ya, mohon maaf, pernah nggak ketika saat kita akan baca bakar
saat kita begini, bismillah. Saya yakin tidak. Keyakinan saya tapi saya yakin enggak. Daripada begitu mendingan enggak usah. Mendingan enggak usah kalau menurut saya. Karena enggak mungkin. Gitu ya. Nah, Allah tidak suka namanya disebut dalam hal yang tidak baik. Kemudian selalulah dalam kondisi berwudu. Berwudu terus. Kondisi berwudu. Kalau bisa batal wudu, kita wudu lagi. Insya Allah. Kalau meninggal husnul khatimah, batal wudu, wudu lagi. Mau ngapain aja. Mau main bulu tangkis, wudu dulu. Biar nggak bohong. Orang masuk dibilang out. Itu kalau nggak wudu. Wudu dulu. Mau ngapain aja, wudu dulu. Dalam kondisi berwudu. Lihat sahabat Bilal bin Rabah. Ini kajian terakhir jadi agak lama dikit. Biarin. Karena malam ini terakhir bagi saya. Ya, wudu. Batal wudu, wudu lagi. Batal lagi, wudu lagi. Insyaallah berkah hidup kita. Insyaallah. Selalu bersama dengan orang-orang yang soleh. Kalau gaul-gaullah dengan orang yang soleh. Apa enggak boleh berteman dengan orang tidak soleh? Bukan. Tapi dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Karena kesolehannya itulah akan membawa kesolehan kita. Ingat gak sebuah hadis Nabi yang menceritakan ketika ada orang di surga tidak menemukan orang-orang yang ketika di dunia saat bersama-sama dengan dia, lalu ditanyakan kepada Allah, ya Allah, di mana dulu orang-orang bersama saya ketika di dunia? Kenapa hari ini tidak ada? Allah perintahkan cari tempat yang lain atau di neraka. Begitu dia cari neraka ada, maka tariklah tangannya bersamamu. Itulah syafaatnya orang-orang yang saleh. Maka gaul dengan orang-orang yang saleh. Insyaallah. Kemudian hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah kalau kita meninggal dalam keadaan menghidupkan sunnah itu, maka kita akan husnul khatimah. Allahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kajian terakhir ini memberikan motivasi buat kita insyaAllah bahwa bagaimana kita menjadi mukmin yang terbaik dan mukmin yang paling cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan tidak ada karena waktu sudah habis, sebentar lagi sudah qomat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.